Pada video kali ini kita akan bahas cara lancar public speaking. Kamu pernah nggak ngerasa gugup atau takut saat harus berbicara di depan banyak orang? Entah itu di sekolah, acara keluarga, atau bahkan di depan teman-teman kamu. Tenang aja, kamu nggak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal tersebut. Banyak orang yang mengalami masalah yang sama seperti kamu. Aku juga merasakan hal tersebut. Maka dari itu, video ini kita akan bahas yang pertama, cara terbaik dan juga paling efektif public speaking dengan menguasai materi. Yang kedua, alasan mengapa kamu kelibet dan juga solusinya. Yang ketiga, kenapa kamu jangan terlalu banyak belajar public speaking dan lebih baik learning by doing. Yang keempat, cara untuk lancar public speaking dengan mengenali siapa target audiens kamu ataupun dengan siapa kamu berbicara. Pertanyaannya, kenapa public speaking? Ya, karena kalau kita nggak bisa menguasai public speaking dengan baik, kita bakalan kesulitan untuk nyampein ide-ide kita. Kadang, orang lain tuh jadi nggak paham dengan apa yang kita omongi. Coba bayangin, di sekolah kamu harus presentasi di depan kelas. Tapi kamu gugup dan nggak bisa menyampaikan materi dengan jelas. Padahal materi yang udah oke, udah lengkap dan semacamnya. Teman-teman dan guru jadi kebingungan dan juga ngerasa kamu itu jadinya malu banget. Padahal sebenarnya itu kamu udah tahu materinya itu udah kamu siapkan dengan baik, tapi karena kamu nggak bisa menyampaikannya dengan lancar, semua jadi berantakan dan kamu jadi malu habis presentasi. Jadi public speaking itu nggak cuma tentang berbicara depan banyak orang, tapi juga tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan jelas dan juga efektif. Dengan begitu, orang-orang jadi lebih mengerti dan menghargai apa yang kita sampaikan. Makanya, penting banget buat kita belajar dan juga berlatih public speaking dari sekarang juga. Kesempatan nggak tahu kapan, yang penting kita sudah siap dari sekarang. Nah, cara yang pertama adalah kuasai topik apa yang akan kamu sampaikan. Kamu nggak lancar public speaking karena kamu tidak menguasai materi yang akan kamu sampaikan. Ngeblank, grogi, nggak lancar, bergantung pada naskah, dan juga membuat kamu tidak pede ketika di depan umum. Kuasai materi yang akan disampaikan, maka kamu akan bisa ngomong dengan leluasa di depan umum. Kuasai yang akan kamu sampaikan, maka itu akan mengurangi rasa grogi yang kamu punya. Kuasai materi yang akan disampaikan, maka kamu akan menguasai public speaking dengan mudah. Biar lancar ngomong depan umum, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menguasai materi yang akan kamu sampaikan. Ini artinya kamu harus benar-benar paham tentang apa yang ingin kamu bicarakan. Jangan asal ngomong, jangan kamu nggak paham tapi kamu sampaikan. Bayangkan, kalau kamu pengen nyeritain sebuah cerita kepada teman kamu pasti bakalan lebih gampang kalau kamu tahu jalan ceritanya. Nah, gitu juga dengan public speaking. Di saat kamu tahu materinya, kalau kamu tahu apa yang kamu bicarakan, kamu akan ngerasa lebih percaya diri, kamu akan lebih pede dan lebih mengurangi rasa grogi. Kamu juga nggak akan takut lupa atau bingung ketika berbicara di depan umum. Menguasai materi juga membuat kamu bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin kamu lakukan. Kamu akan lebih jarang salah ngomong atau memberikan informasi yang nggak tepat. Bagaimana caranya untuk menguasai materi? Ini kan mungkin kamu bertanya-tanya nih. Coba deh. Yang pertama, coba baca-baca informasi tentang topik yang akan kamu sampaikan. Bisa dari buku, artikel, YouTube, ataupun video dari sumber lainnya. Pastikan kamu memahami setiap bagian dari informasi tersebut. Coba juga buat catatan kecil tentang poin-poin penting yang harus kamu sampaikan dalam bentuk bullet point. Ini akan membantu kamu mengingat hal-hal penting yang akan kamu sampaikan di depan umum. Coba juga untuk berbicara tentang topik tersebut di depan cermin atau di depan kamera atau bahkan di tempat ataupun di depan teman kamu. Latihan ini akan membantu kamu menjadi lebih terbiasa dengan materi yang akan kamu sampaikan. Cobalah untuk membuat rangkuman dari materi yang kamu pelajari. Rangkuman ini akan memudahkan kamu untuk mengingat poin-poin penting saat berbicara nanti. Kalau ada bagian yang nggak kamu pahami, jangan ragu untuk bertanya kepada yang lebih ahli, kepada orang yang lebih tahu. Bisa jadi guru, orang tua, teman, ataupun sesimpel googling dengan materi tersebut. Sehingga kamu bisa lebih paham dan dengan menguasai materi, kamu akan lebih siap dan tenang saat berbicara depan umum. Nah, yang kedua, belibet ketika berbicara. Kalau kamu belibet ketika berbicara, latihan terus-menerus, kuasai topik pembicaraan, fokus pada pesan utama, gunakan bahasa yang sederhana, dengarkan dengan aktif, lalu tetap tenang dan juga percaya diri.
Lancar berbicara itu aksi, bukan hanya teori. Bayangkan, kamu lagi berbicara depan banyak orang, tapi kata-kata yang pengen kamu ucapkan itu nggak keluar dengan lancar. Kamu belibet gitu dan semacamnya, dan kamu ngerasa gugup dan juga bingung mau ngomong apaan. Akibatnya, pembicaraanmu itu jadi terputus-putus dan kamu ngerasa nggak percaya diri. Belibet saat berbicara di depan umum itu membuat orang lain susah memahami dan juga susah mengerti apa yang ingin kamu sampaikan. Kamu bisa ngerasa malu atau bahkan kecewa pada diri kamu sendiri karena kamu belibet ketika ngomong di depan umum. Belibet juga bisa mengurangi kepercayaan dirimu sendiri. Solusi yang paling efektif untuk mengatasi belibet adalah persiapan yang matang. Riset dan buat catatan. Coba deh kamu cari materi yang akan kamu sampaikan, buat catatan atau poin-poin penting yang akan kamu sampaikan, sama seperti poin pertama tadi. Lalu latihan juga nggak kalah penting. Coba deh latih secara berulang-ulang. Kamu bisa berlatih depan cermin ataupun ngerekam diri kamu sendiri seperti ini, ataupun ngomong depan teman-teman kamu. Simpelnya, agar nggak belibet ngomong depan umum, persiapkan dirimu dengan baik. Ketahui apa yang ingin kamu katakan dan latih beberapa kali. Dengan latihan, kamu akan merasa lebih percaya diri dan kata-kata akan keluar dengan lancar, nggak sebelibet ketika kamu nggak latihan sama sekali. Lalu yang ketiga, jangan belajar terlalu banyak. Stop belajar public speaking terlalu banyak. Karena kalau misalkan kamu belajar lebih banyak, tapi nggak ada aksi sama sekali, itu sama aja kamu berilmu tanpa amal, kosong. Cuma ada ilmunya, cuma ada teorinya, tapi nggak ada aksinya sama sekali. Kamu hanya masukin informasi ke dalam otak kamu, tapi nggak ada yang bermanfaat sama sekali. Cukup belajar seperlunya dan sisanya learning by doing. Jangan terlalu banyak belajar teknik public speaking, nggak usah deh. Yang paling penting adalah praktek dan belajar dari pengalaman, ataupun yang tadi aku katakan learning by doing. Berikut langkah-langkah simpel yang bisa kamu ikuti untuk learning by doing. Yang pertama, langsung praktek. Mulai berbicara depan umum sesering mungkin. Coba ikut di acara yang memungkinkan untuk kamu berbicara depan orang banyak, seperti presentasi dan semacamnya. Yang kedua, terima masukan. Setelah ngomong depan umum, coba kamu minta feedback dari teman atau pendengar lainnya. Dengarkan apa yang mereka katakan dan kamu evaluasi lagi. Dan kamu gunakan masukan tersebut untuk memperbaiki penampilan kamu berikutnya. Yang ketiga, tonton diri kamu sendiri atau bahkan rekam diri kamu sendiri. Coba deh ngomong depan kamera, rekam dan ngomong. Perhatikan hal-hal yang bisa diperbaiki seperti intonasi suara, kontak mata, atau bahkan penggunaan bahasa tubuh. Yang lalu selanjutnya, belajar dari kesalahan. Jangan takut untuk membuat kesalahan. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Nggak ada yang sempurna dari awal dan semua itu butuh proses dan juga latihan. Yang terakhir, bersikap santai. Coba kamu pikirkan bahwa setiap kesempatan berbicara itu sebagai latihan, bukan sebagai ujian. Semakin sering kamu praktek, kamu akan merasa semakin nyaman juga. Dengan langsung praktek dan belajar dari pengalaman, kamu akan semakin terbiasa dan juga percaya diri ngomong di depan umum. Nggak usah khawatir tentang teknik yang akan rumit. Yang penting adalah keberanian untuk memulai dan kemauan untuk terus belajar dan juga memperbaiki diri. Public speaking itu kayak berenang. Kamu nggak akan bisa berenang kalau cuma baca buku tentang berenang doang. Kamu harus nyebur ke air, kamu harus terjun ke air dan berenang di saat itu juga, supaya kamu bisa berenang. Yang keempat, kenali kepada siapa kamu berbicara. Kamu gagal dalam berbicara karena kamu nggak tahu dengan siapa kamu berbicara. Berbicara dengan orang dewasa akan berbeda ketika berbicara dengan anak kecil. Berbeda, bahasa mereka berbeda. Kenali audiens kamu dan kamu akan lebih mahir dalam berbicara depan umum. Di saat kamu nggak kenal siapa audiens kamu, di saat itulah kamu gagal dalam public speaking. Ketika kamu ingin berbicara depan banyak orang, penting banget nih untuk riset, untuk kamu kenal siapa yang akan mendengarkan kamu. Bayangkan kalau kamu lagi cerita ke teman kamu sendiri, kamu pasti tahu apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Nah, begitu juga ketika kamu berbicara di depan umum. Kamu harus tahu nih, siapa audiens kamu, siapa pendengar kamu, siapa yang hadir di acara tersebut. Ketika kamu tahu siapa yang mendengarkan, kamu bisa membuat mereka lebih terhubung dengan apa yang kamu sampaikan. Ada emosi yang tersambung dengan mereka. Contohnya, kalau kamu berbicara depan teman-teman sekelas, kamu bisa pakai bahasa yang lebih santai dan juga contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini bakalan ngebuat mereka lebih mudah paham dan ngerasa bahwa
kamu berbicara langsung kepada mereka. Mereka itu ngerasa terkoneksi satu sama lain. Selain itu, mengenali audiens juga berarti kamu tahu apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari pembicaraan kamu. Contoh, kalau audiens kamu adalah anak-anak, kamu bisa menggunakan cerita-cerita menarik atau bahkan gambar-gambar yang lucu untuk membuat mereka lebih tertarik juga. Kalau audiens kamu adalah orang-orang dewasa, mungkin kamu perlu memberikan informasi yang lebih mendalam dan data yang akurat. Dengan begitu, mereka akan ngerasa bahwa kamu benar-benar memikirkan mereka dan peduli dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika kamu berbicara dengan mengenali audiens, kamu juga bisa lebih mudah untuk menunjukkan emosi yang tepat. Contoh lagi, kalau kamu berbicara tentang sesuatu yang lucu, kamu bisa ketawa dan membuat audiens kamu juga ikut ketawa. Kalau kamu berbicara tentang yang serius, kamu bisa menunjukkan ekspresi wajah yang serius dan berbicara dengan nada yang lebih tenang. Emosi yang kamu berikan akan membuat audiens merasa lebih terlibat dan lebih dekat dengan kamu. Maka dari itu penting banget untuk kamu kenali, kamu riset terlebih dahulu kira-kira siapa yang akan menghadiri acara kamu. Nah, itulah 4 hal yang bisa membuat kamu lancar dalam public speaking. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat, kamu pasti ngerasa konten di sebelah kiri sini bermanfaat. Aku tunggu di situ ya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.